Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanto Raharjo, Kepala SMK PGRI 1 Taman. Dalam kesempatan kali ini, izinkan kami ingin berbagi praktek baik tentang supervisi pembelajaran, supervisi akademik berbasis pembelajaran mendalam. Adapun judul video kami yaitu penerapan siklus inquiry kolaboratif pembelajaran mendalam di SMK PGRI 1 Taman. Siklus inquiry kolaboratif itu apa? Jadi siklus inquiry kolaboratif adalah proses kerjasama yang struktur antara pendidik dan terkadang murid serta stakeholder lainnya untuk menganalisis data, kemudian mengidentifikasi tantangan, merancang dan menerapkan strategi, serta mengevaluasi dampaknya secara berkelanjutan untuk meningkatkan praktek pengajaran dan hasil belajar dari murid. Adapun video yang kami tampilkan ini adalah sebuah rangkaian tindak lanjut dari kami para kepala sekolah ikut melaksanakan pelatihan pembelajaran mendalam di lokus yaitu di SMK Negeri 1 Pemalang. Mari kita saksikan video berikut. Untuk tahap yang pertama yaitu assess. Tahap assess dalam pelatihan pembelajaran mendalam maka dilakukan adalah untuk memotret kondisi awal praktek pembelajaran di sekolah serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi baik oleh guru maupun kepala sekolah. Hasil assess menunjukkan bahwa sebagian besar proses pembelajaran yang berlangsung masih cenderung bersifat konvensional, berorientasi pada penyampaian materi, dan menekankan pada pencapaian aspek kognitif semata. Hal ini mengakibatkan keterlibatan aktif peserta didik dalam pembelajaran masih terbatas dan belum sepenuhnya memberi ruang bagi pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, maupun komunikatif. Tahap yang kedua yaitu desain. Berdasarkan hasil assess yang telah dilakukan, maka tahap desain difokuskan pada penyusunan strategi, rancangan kegiatan, serta langkah tindak lanjut untuk mengatasi berbagai kendala dan memperkuat implementasi pembelajaran mendalam di sekolah. Pada tahap ini, kepala sekolah bersama tim merancang program, yaitu meliputi diseminasi pembelajaran mendalam dan pendampingan yang menekankan perencanaan pembelajaran berbasis PJPL serta pendekatan kontekstual. Kemudian yang selanjutnya, pengembangan perangkat pembelajaran yang berorientasi pada murid. Kemudian, pemanfaatan teknologi digital. Kemudian, pembuatan RPP berbasis pembelajaran mendalam, di mana guru difasilitasi untuk menyusun rencana pembelajaran yang tidak hanya memuat langkah-langkah instruksional, tapi juga menekankan keterlibatan aktif murid, pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi, serta keterkaitan dengan konteks nyata. Kemudian perencanaan supervisi akademik, kemudian pelaksanaan supervisi dan observasi sebagai bentuk tindak lanjut untuk memastikan implementasi pembelajaran mendalam benar-benar berlangsung di kelas dan sekaligus menjadi dasar refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Untuk tahap yang ketiga yaitu implement. Pada tahap implement, maka dalam pelatihan pembelajaran mendalam diwujudkan melalui pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan secara sistematis oleh kepala sekolah. Supervisi ini bertujuan untuk memastikan bahwa guru mampu menerapkan RPP berbasis pembelajaran mendalam yang telah disusun,
sekaligus memberikan umpan balik yang konstruktif bagi peningkatan kualitas pembelajaran. Pada pelaksanaan supervisi ini ada 3 tahapan, yaitu pra-observasi, kemudian observasi, kemudian yang terakhir adalah pasca observasi. Selanjutnya tahap yang keempat yaitu measure, reflect, and change. Pada tahap ini yaitu sangat penting untuk menilai sejauh mana pembelajaran mendalam telah terwujud dalam praktek guru di kelas, sekaligus menjadi dasar perbaikan berkelanjutan. Yaitu untuk tahap measure atau pengukuran, maka bahwa pelaksanaan supervisi akademik ini harus bisa terukur, ya, sehingga kita menggunakan instrumen supervisi yang berbasis skala Likert. Kemudian reflect atau refleksi. Hasil pengukuran ini kemudian direfleksikan melalui diskusi antara kepala sekolah dan guru. Ya, intinya hasil refleksi ini difokuskan pada aspek pembelajaran yang sudah sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam. Kemudian juga kelemahan atau kendala yang muncul saat pelaksanaan pembelajaran. Kemudian faktor pendukung dan penghambat penerapan RPP berbasis pembelajaran mendalam. Kemudian pada proses refleksi ini bersifat dialogis dan kolaboratif, sehingga guru merasa didampingi, bukan dihakimi. Kemudian ada change, perubahan, sehingga intinya pada tahap perubahan ini dilakukan dengan menyusun langkah tindak lanjut berdasarkan hasil refleksi. Kesimpulan dan saran bahwa rata-rata keseluruhan nilai rata-rata supervisi akademik pada kisaran 3,06 sampai 3,53. Secara umum, seluruh guru masuk kategori baik. Kemudian aspek yang sudah kuat yaitu keselarasan pembelajaran sudah cukup baik. Kemudian langkah pembelajaran memuliakan, memahami, mengaplikasi, merefleksi sudah berjalan dengan baik walaupun masih perlu penguatan dan refleksi. Kemudian asesmen awal dan proses mulai tampak dilakukan sebagian besar guru. Kemudian aspek yang masih perlu ditingkatkan yaitu implementasi strategi pembelajaran. Itu aspek 3-6 relatif lebih rendah, yaitu dari 11 dan 14. Guru perlu memperkaya variasi strategi agar lebih kontekstual. Kemudian asesmen hasil pembelajaran sebagian masih bersifat konvensional, belum optimal memanfaatkan proyek, portofolio, atau refleksi diri murid. Kemudian pemanfaatan digital belum merata, masih ada guru yang belum maksimal menggunakan media teknologi. Kemudian catatan umum, guru sudah mampu melaksanakan pembelajaran berbasis pembelajaran mendalam dengan baik. Namun perlu adanya pendampingan berkelanjutan utama, terutama dalam aspek asesmen formatif dan inovasi strategi pembelajaran. Rata-rata nilai yang dicapai menunjukkan guru memiliki potensi untuk mencapai kategori yang sangat baik jika dilakukan peningkatan secara sistematis. Kemudian saran, rekomendasi tindak lanjut yaitu mengadakan pelatihan internal atau in-house training untuk penguatan asesmen formatif, refleksi, dan pemanfaatan media digital. Kemudian melaksanakan peer teaching agar guru bisa saling belajar praktek baik dari rekan sejawat. Kemudian memberikan pendampingan khusus pada guru dengan nilai rata-rata di bawah 3,2 agar bisa segera mengejar ketertinggalannya. Dan terakhir,
Menyusun program refleksi rutin agar guru terbiasa melakukan evaluasi diri setelah mengajar.